Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung di sini, kenalin saya Okta. Jadi saya adalah salah satu orang Indonesia yang saat ini menetap di luar negeri, tepatnya di Belanda. Ini video yang banyak di request Q&A. Dan di sini saya akan ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah kalian taruh di comment section di foto. Langsung aja ya. Gimana awal mula bisa bahasa Nederlands, Kak? Ikut pendidikan formal gitu atau autodidak? Saya pernah les bahasa Belanda di Jakarta di Erasmus. Waktu itu sebelum tinggal di Belanda itu kan harus ujian dulu ya. Jadi pernah ikut les di Indonesia. Terus sampai sini itu masih struggle untuk belajar bahasanya. Jadi sekarang autodidak aja sama keluarganya dari suami, kayak gitu. Sampai sekarang juga bahasa Belanda saya belum bagus kok, masih belum bisa perfect untuk belum bisa perfect untuk jawab seperfect-perfectnya. Jadi masih meraba-raba lah ya. Cuma kalau ngomong sama anak-anak ya bisa lah dikit-dikit. Pulang ke Indonesia setiap berapa kali setahun, Kak? Apa makanan Indonesia yang jadi terfavorit tiap anggota keluarga, Kak? Pulang ke Indonesia itu nggak tentu. Dulu karena corona pulang itu 4 tahun, habis 4 tahun baru pulang ke Indonesia. Terakhir itu tahun 2022, Oktober 2022. Jadi kalau nanti Oktober masuknya udah 2 tahun nggak pernah pulang ke Indonesia. Kapan belum tahu. Terus makanan favoritnya itu kayak mertua, kakak ipar, suami itu suka banget sama rendang. Rendang itu nomor 1. What's your favorite Netherlands food? Sampai sekarang ya, dulu itu suka sama bitterballen. Tapi makin kesini ya kalau untuk snacknya paling suka bitterballen sama haring. Dulu pertama kali denger haring itu kayak apaan tuh, kok makan ikan mentah gitu. Ternyata itu cuma di mental doang sih, kayak mikirnya kayak nggak enak lah ini itu, tapi pas setelah dicoba itu ternyata enak, apalagi kalau makannya tuh pakai bawang. Tapi kalau untuk dishnya sendiri enggak, kayak kalau stampot gitu kurang suka, bukan nggak suka tapi kayak kurang suka. Kalau emang nggak ada pilihan ya dimakan, tapi kalau suka atau enggak ya enggak terlalu suka. Kak Okta, tolong ceritain dong perjalanan ketemu suaminya sekarang. Ada hambatan dari kedua pihak keluarga nggak? Kalau ada, bagaimana solusinya? Makasih Kak Okta. Saya ketemu sama suami 2013 itu di Jakarta waktu dia lagi liburan. Nah, di situ mulai punya hubungan, tapi abis itu long distance selama 5 tahun. Long distance baru menikah di tahun kelima. Untuk hambatan, bagusnya nggak ada hambatan ya dari kedua belah pihak orang tua, karena kan mau gimana lagi, itu kan hidup kita ya, kita yang ngejalanin, bukan orang tua kita yang ngejalanin. Kalau kita yang mau menikah sama orang luar atau sama orang Indonesia, ya itu terserah kita pilihnya sama siapa, soalnya kan yang ngejalanin hidup kita gitu. Jadi orang tua ya mungkin bisa bantu kayak, oh ya nggak suka sama orang ini, karena orang tua bisa tahu, bisa lihat lebih mendalam daripada anaknya gitu. Cuma di sini balik lagi, beruntungnya kami nggak ada hambatan dari keluarga, kita bebas milih. Dan ya sekarang setelah 11 tahun hubungan mau jalan 12, untungnya nggak ada yang sampai gitu-gitu banget sih. Kak Okta, ada basic masak atau memang hobi aja, dan bagaimana ceritanya sampai memutuskan untuk membuat konten masak-masak? Well, saya itu pengen banget jadi content creator. Saya udah coba beberapa niche. Dulu pertama-tama saya nyoba tentang tinggal di Belanda ya. Cuma kadang kalau tinggal di Belanda itu suka kehabisan apa ya, kayak suka kehabisan ide gitu, mau bahas apa gitu. Nah, terus saya juga pernah coba di niche parenting, cuma kurang juga, nggak tau lah, kayak pembahasannya itu nggak tahu mau kemana. Karena saya dilema itu setiap hari masak apa ya gitu. Nah, jadi saya pikir kenapa nggak coba masak-masak aja gitu, karena kan orang suka makan, orang suka masak. Jadi
ya udahlah bikin konten aja. Cuma sebenarnya konten masak-masaknya ini bukan kayak oh gue jago masak nih, bukan kayak gitu, tapi memberikan inspirasi sama orang-orang, terutama ibu-ibu yang mau masak apa sih hari ini gitu. Dibilang jago masak enggak, bisa masak juga kepepet karena memang harus bikin makan malam untuk keluarga gitu. Jadi ya udah, jadi ibaratnya masak itu mau nggak mau harus dilakuin. Jadi ya begitulah. Inspirasi menu makanan setiap hari apa kak? Well, setiap minggu itu selalu ganti-ganti. Jadi kalau biasanya mau belanja itu tanya dulu sama suami, kamu tuh lagi kepengen makan apa gitu. Nah kalau for example dia bilang mau rendang, and ya udah jadi nanti di listnya ada rendang. Atau kalau saya lagi scrolling media sosial, biasanya enak banget nih masak opor ayam gitu misalnya, terus pasti minggu depannya makan opor ayam gitu. Halo kak, bagaimana caranya menjadi wanita dewasa yang penuh dengan energi positif dan penyayang? Gimana ya? Yang namanya manusia, saya juga pasti ada masalah. Gimana ya, yang namanya manusia itu pasti ada up and down-nya. Pada masa-masa down, saya biasanya mengunci diri dan nggak mau ngomong apa-apa soal itu karena nggak ada yang peduli gitu. Jadi kalau saya merasa lagi ada di masa depresi, saya nangis di kamar and nanya ini hidup sebenarnya mau ngapain gitu. Terus kalau misalnya udah cukup, karena itu manusiawi ya. Nah terus kalau misalkan udah lebih membaik, ya udah baru balik lagi gitu. Jadi kalau dibilang bahagia, apa ini dibilang di sini dewasa, energi positif dan penyayang, ya makasih udah lihat saya kayak gitu. But well, sebenarnya saya pikir itu juga nggak adil ya, dimana orang cuma mau menunjukkan pada saat mereka bahagia aja. Kayak itu nggak terlalu realistik gitu. Padahal orang juga punya masa-masa dimana dia sedih. Tapi karena saya itu nggak suka, saya itu nggak percaya sama orang lain. Jadi pada saat saya ada di masa-masa depresi saya, masa-masa sedih saya kunci pintu. Saya nggak mau ngomong sama siapa-siapa, saya nggak balas grup. Terus nanti ya nangis aja karena itu kan manusiawi ya. Cuma ya gitu, another day another story ya. Kalau udah baik lagi ya tara. Mbak biasanya me time-nya ngapain selain masak? Ada punya sosok panutan dalam hidup nggak? Me time-nya biasanya duduk aja kayak doing nothing gitu, paling scrolling. Tapi saya suka banget itu kalau pergi ke peralatan rumah tangga, lihat yang lucu-lucu gitu, kayak gitu sih. Terus tapi perginya sendiri, ya kan me time. Cuma ya itu kalau nggak ada anak-anak. Cuma ya itu kalau perginya sendiri enak lihat-lihat, kayak take your time. Itu saya suka banget. Apa saja yang paling dikangenin dari Indonesia? Biasanya yang dikangenin dari Indonesia itu adalah buah-buah tropikalnya, kayak for example rambutan. Di sini rambutan mahal banget, manggis gitu. Harganya sekitar 10 euro per 6 biji gitu. Kalau manggis ya tahu sendiri, manggis juga kan harus dibuka ya kan. Belum yang kepalanya harus dibuka dulu kan, itu paling nggak seberapa. Jadi kalau saya ke Indonesia tuh kayak saya kangen makan rambutan, makan manggis, terus kecapi. Masih ada nggak sih buah kecapi? Kayaknya udah jarang ya. Where is your rice cooker? Ini pertanyaan macam apa sih? Kayak ngurusin banget gitu. Rice cooker nggak punya, tapi saya punya Instapot, bisa untuk masak nasi juga, jadi jangan khawatir. Apa kendala pertama kali tinggal di Belanda? Kayaknya cuaca deh ya. Cuaca yang masih sulit, cuaca itu doang pertama kali cuaca. Kalau untuk makanan, karena di Belanda ini, di kota yang saya tinggalin ada restoran Indonesia tapi nggak terlalu autentik, dan siapa juga mau makan setiap hari ke restoran gitu kan, emang gaji lu berapa? Jadi ya ini balik lagi, mau nggak mau saya harus bisa masak begitu. Mbak Okta aslinya asal mana? Saya itu asli Jakarta, Betawi. Cara biar lebih pede dengan diri sendiri kak? Caranya itu gini, ini kan hidup kamu,
ini storynya kamu. Pastiin apa yang kamu mau lakuin di hidup kamu itu apa yang kamu mau, bukan orang lain mau. Contohnya begini, saya baru pindah di rumah ini sekitar 1 tahun lalu. Nah tuh saya punya tetangga, bapak-bapak orang tua gitu lagi ngobrol. And dia di depan pintu saya, soalnya dia bantu taman saya. Terus dia bilang sama saya begini, oh saya pikir lipstik kamu nggak bagus. Terus saya bilang begini pakai bahasa Belanda, ya tapi menurut saya bagus dan itu yang paling penting. Terus menurut kalian saya stop nggak pakai lipstik? Ya enggak lah kan itu saya yang suka, itu terserah saya gitu. Jadi kalau besok kalian ada yang komplain kayak rambutnya kok digitu-gituin sih kayak anak remaja, oh itu celananya oh itu roknya terlalu pendek, oh itu bajunya terlalu kebuka, oh itu lipstiknya nggak bagus gitu ya, itu kan untuk kamu ya. Kalau saya suka ya itu terserah saya. Jadi pastiin hidup kalian itu sesuai kemauan kalian, bukan mau orang lain. Bahan masakan atau makanan yang nggak bisa kakak dapetin di Belanda. Sampai saat ini semua perbumbuan itu ada, cuma kalau misalkan daun pepaya atau daun singkong itu kebanyakan frozen, dan yang paling susah itu sebenarnya buah-buahan tropikal sih, kayak gitu. Kak, apa Moza punya akun Instagram sendiri, mau jadi followers pertamanya? Enggak, Moza punya akun Instagram mungkin sekitar 15 tahun lagi karena dia sekarang 3 tahun. Dan kalau dia mau punya Instagram sendiri, dia bisa mutusin sendiri. Saya nggak mau karena dia masih di bawah umur. Saya nggak mau buka sosial media untuk dia. Sometimes dia ada memang di video saya, tapi saya nggak mau yang memutuskan untuk dia punya sosial media. Biarin dia yang memutuskan kalau dia mau mempunyai media sosial di masa depan. Terima kasih. Oke, itu aja untuk Q&A kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.